Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akuntansi akan mempresentasikan mengenai materi metode average. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Aulia Nurafina, Winisda Ningsih, Nur Aisyah Filda, dan Bondan Prasetyo Wibisana. Pengertian persediaan. Secara umum, istilah persediaan menunjukkan barang yang dimiliki untuk dijual atau barang yang akan diolah menjadi produk untuk siap dijual. Persediaan suatu perusahaan biasanya dihubungkan dengan objek usaha pokok. Objek usaha pokok perusahaan dagang yaitu barang dagangan. Yang dimaksud dengan persediaan dalam perusahaan dagang adalah persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan meliputi persediaan bahan baku atau material inventory, persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, dan persediaan produk jadi atau finished goods inventory. Persediaan bahan baku atau material inventory di mana biaya dari pasokan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi disimpan. Persediaan bahan baku menyimpan biaya pasokan bahan baku yang digunakan pada proses produksi atau dalam menyediakan jasa. Persediaan barang dalam proses atau work in process inventory adalah sebagian barang yang belum selesai dikerjakan yang telah menyerap bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Apabila dari awal periode akun persediaan barang dalam proses terdapat saldo, maka pada awal periode tersebut terdapat barang yang belum selesai diproses. Persediaan produk jadi atau finished goods inventory yaitu barang-barang yang telah selesai diproses dan menunggu untuk dijual kepada langganan atau perusahaan lain. Barang jadi dimasukkan dalam persediaan karena permintaan konsumen untuk jangka waktu tertentu mungkin tidak diketahui. Sistem pencatatan persediaan yang diterapkan dalam perusahaan sangat bergantung pada banyaknya jenis dan harga satuan tiap jenis sediaan barang. Ada 2 sistem pencatatan yang biasa digunakan dalam pencatatan persediaan, yaitu sistem inventarisasi fisik atau physical system dan sistem perpetual atau perpetual system. Pencatatan sistem inventarisasi fisik disebut juga pencatatan sistem periodik atau periodical system. Sistem ini biasa digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dalam jenis yang banyak, harga satuan tiap jenis barang yang dijual relatif rendah, dan transaksi penjualan sering terjadi, misalnya di toko-toko atau supermarket. Pencatatan sistem perpetual atau metode pencatatan terus-menerus atau continue disebut juga dengan metode balance permanen. Sistem ini lebih cocok digunakan untuk pencatatan persediaan barang yang jenisnya tidak terlalu banyak dan harga satuan tiap jenis barang relatif tinggi. Pengertian metode average. Metode average atau yang biasa disebut metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang dijual sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Tujuan metode average. Ketika menggunakan metode ini, perusahaan akan menjual produk yang tersedia di gudang tanpa harus memikirkan produk yang mana yang harus dijual di awal dan produk mana yang harus dijual di akhir. Karena perhitungan metode ini mengambil nilai harga rata-rata, pada pengertiannya metode average ini berada di tengah-tengah metode persediaan FIFO dan LIFO, sehingga disebut dengan metode rata-rata. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan metode average. Ciri-ciri perusahaan yang menggunakan metode average bisa digunakan oleh semua jenis perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut memiliki persediaan yang harganya fluktuatif, maka disarankan untuk menggunakan metode average. Beberapa perusahaan yang melakukan perhitungan persediaan dalam waktu 3 atau 6 bulan, maka menggunakan metode average lebih baik. Kelebihan dan kekurangan metode average. Yang pertama yaitu kelebihan metode average. Jika persediaan Anda merupakan persediaan yang memiliki harga naik turun, maka metode average dapat mengurangi kerugian fluktuasi tersebut. Yang kedua, kekurangan metode average. Profit atas selisih dan jual beli atas persediaan itu sendiri tidak bisa dimaksimalkan.
Metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata sederhana. Metode ini harga rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi pembelian dengan jumlah transaksi termasuk persediaan awal periode. Harga rata-rata tiap kilogram dihitung sebagai berikut. Data mutasi persediaan barang CX dalam bulan Maret 2009 sebagai berikut. Maret tanggal 1 persediaan 4.000 kg dikali 4.550 rupiah sama dengan 18.200.000 rupiah. Maret tanggal 8 pembelian 5.000 kg dikali 4.800 rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Maret tanggal 15 pembelian 4.000 kg dikali 5.000 rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Maret tanggal 22 pembelian 4.000 kg dikali 5.300 rupiah sama dengan 21.200.000 rupiah. Maret tanggal 30 pembelian 3.000 kg dikali 5.200 rupiah sama dengan 15.600.000 rupiah. Barang yang disediakan untuk dijual bulan Maret 2009 yaitu 20.000 kg dengan harga 99 juta. Kemudian 4.550 ditambah 4.800 ditambah 5.000 ditambah 5.300 ditambah 5.200 dibagi 5 sama dengan 4.970 rupiah. Nilai persediaan barang CX 31 Maret 2009 adalah 6.500 dikali 4.970 sama dengan 32.305.000 rupiah. Selanjutnya, metode rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang yang disediakan untuk dijual dengan jumlah satuan atau kuantitas. Contoh persatuan barang CX tanggal 31 Maret 2009. Perhitungannya, harga rata-rata tiap kilogram sama dengan 99 juta rupiah dibagi 20.000 sama dengan 4.950 rupiah. Nilai persediaannya sama dengan 6.500 dikali 4.950 rupiah sama dengan 32.175.000 rupiah. Berikutnya, penerapan metode rata-rata. Penerapan metode rata-rata dalam sistem perpektual disebut metode rata-rata bergerak atau moving average method karena tiap terjadi transaksi pembelian, harga rata-rata persatuan barang harus dihitung, sehingga rata-rata persatuan akan berubah-ubah. Harga pokok rata-rata persatuan barang yang dijual adalah harga pokok rata-rata persatuan yang berlaku pada saat terjadi transaksi penjualan. Contoh PT Putrajaya menjual barang C1, C2, dan C3. Data mengenai persediaan barang jenis C1 bulan Mei 2009. Mei tanggal 1 persediaan 60 unit dikali 87.500 rupiah sama dengan 5.250.000 rupiah. Mei tanggal 5 pembelian 90 unit dikali 90.000 rupiah sama dengan 8.100.000 rupiah. Mei tanggal 10 penjualan 100 unit dikali 150.000 N per 30. Mei tanggal 16 pembelian 100 unit dikali 95.000 sama dengan 9.500 rupiah. Mei tanggal 20 pembelian 60 unit dikali 97.500 rupiah sama dengan 5.850.000 rupiah. Mei tanggal 26 penjualan 140 unit dikali 150.000 N per 30. Contoh C1 yang terjual tanggal 10 Mei 2009. Persediaan 1 Mei 60 unit harga rata-rata tiap unit Rp87.500 sama dengan Rp5.250.000. Pembelian 5 Mei 90 unit harga beli tiap unit Rp90.000 sama dengan Rp8.100.000. Total unit adalah 150 unit dan total harga adalah Rp13.350.000. Harga pokok rata-rata tiap unit sama dengan Rp13.350.000 dibagi 150 sama dengan Rp89.000.
sehingga harga pokok C1 yang dijual tanggal 10 Mei yaitu 100 unit sama dengan 100 dikali Rp89.000 sama dengan Rp8.900.000. Berikutnya, pencatatan selisih nilai persediaan. Selisih nilai persediaan bisa terjadi akibat barang susut, hilang, atau akibat penerapan metode penilaian persediaan apabila digunakan metode nilai pengganti. Dalam pencatatan sistem perpetual, selisih nilai persediaan biasa terjadi karena adanya perbedaan antara saldo akun persediaan dengan nilai persediaan yang sebenarnya ada di gudang. Bisa juga terjadi akibat penerapan metode nilai terendah dalam penilaian persediaan apabila harga pasar persediaan lebih rendah daripada saldo akun persediaan dalam buku besar. Dalam pencatatan sistem inventarisasi fisik, dalam buku besar tidak ada akun kontrol terhadap nilai persediaan. Selisih nilai persediaan bisa terjadi apabila persediaan akhir periode dinilai menurut metode harga terendah, yaitu apabila harga pasar lebih rendah daripada nilai persediaan hasil perhitungan fisik barang. Kemudian pencatatan sistem fisik. Dalam pencatatan sistem fisik, persediaan barang akhir periode baru diketahui setelah dilakukan perhitungan barang secara fisik. Artinya, harga pokok persediaan akhir baru dicatat ke dalam buku besar pada akhir periode. Oleh karena itu, jika penurunan nilai persediaan dipandang tidak cukup, berarti jumlah harga pasar dicatat debit akun persediaan dan kredit akun ikhtisar laba rugi. Sebagai contoh dari hasil inventarisasi fisik, pada tanggal 31 Desember 2009, nilai persediaan sebesar Rp155 juta. Jurnal yang dibuat 31 Desember 2009 sebagai berikut. Desember 31, persediaan ikhtisar laba rugi sebesar Rp155 juta. Dengan pencatatan seperti di atas, rugi penurunan nilai sediaan secara langsung diperlakukan sebagai penambah harga pokok penjualan dapat juga dicatat sebagai berikut. Desember 31 persediaan ikhtisar rugi laba sebesar Rp158 juta. Desember 31 persediaan harga pokok penjualan sebesar Rp3 juta. Apabila penurunan nilai persediaan dipandang cukup berarti, rugi akibat penurunan nilai persediaan dicatat debit akun beban penurunan nilai sediaan atau expense from inventory decline. Sebagai ilustrasi dari hasil inventarisasi fisik, nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp155 juta. Harga pasar barang yang bersangkutan sebesar Rp140 juta. Penurunan nilai persediaan sebesar Rp15 juta. Dipandang cukup berarti material. Oleh karena itu, jurnal penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember 2009 sebagai berikut. Desember 31 persediaan ikhtisar laba rugi sebesar Rp155 juta. Mencatat persediaan hasil inventarisasi fisik. Kemudian Desember 31 beban penurunan nilai persediaan sebesar Rp15 juta. Mencatat kerugian penurunan nilai persediaan. Apabila pada pos jurnal kedua di atas penurunan nilai persediaan dicatat kredit akun penyisihan untuk penurunan nilai persediaan, dalam neraca 31 Desember 2009, saldo akun tersebut disajikan sebagai pengurang akun persediaan sebagai offsetting account. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bondan Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan sistem perpetual. Dalam penerapan sistem perpetual, saldo akun persediaan pada akhir periode menunjukkan nilai persediaan menurut harga belinya atau cost. Apabila harga pasar persediaan lebih rendah daripada harga belinya, jurnal penyesuaiannya yang harus dibuat hanya untuk mencatat selisih atau penurunannya. Jika penurunannya dipandang tidak cukup berarti, dicatat debit akun harga pokok penjualan atau sebagai penambah. Sebagai ilustrasi, saldo akun persediaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo sebesar Rp185 juta. Harga pasar barang yang bersangkutan Rp182 juta. Jika penurunan nilai sebesar 3 juta dipandang tidak cukup berarti dibanding nilai persediaan sebesar Rp185 juta, jurnal penyesuaiannya
yang dibuat 31 Desember 2009 sebagai berikut. Di kolom jurnal Desember 31 pada akun debit dengan harga pokok penjualan senilai 3 juta dan pada kolom akun kredit persediaan senilai 3 juta. Apabila penurunan nilai persediaan dipandang material, kerugian akibat penurunan nilai persediaan harus dicatat terpisah dari harga pokok penjualan. Sebagai contoh, akun persediaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo 225 juta, harga pasar barang yang bersangkutan 210 juta. Anggaplah penurunan nilai persediaan sebesar 15 juta dipandang cukup berarti. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember 2009 bagi berikut. Desember 31, akun beban penurunan nilai persediaan didebit dengan nilai 15 juta dan akun persediaan dikredit dengan nilai 15 juta atau dicatat dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut. Desember 31 dengan akun beban penurunan nilai persediaan didebit senilai 15 juta dan akun penyisian penurunan nilai persediaan dikredit dengan nilai 15 juta. Apabila dicatat dengan pos jurnal yang kedua di atas, saldo akun penyisian penurunan nilai persediaan tiap akhir periode disesuaikan dengan penurunan nilai persediaan pada periode yang bersangkutan. Dalam neraca saldo, akun tersebut disajikan sebagai pengurang akun persediaan. Perbedaan metode fisik dan metode perpetual. Metode fisik 1. Lebih baik diterapkan untuk barang dengan jenis yang beragam, harga satuannya relatif murah, dan frekuensi transaksi terjadi. 2. Setiap terjadi mutasi barang dagangan atau terjadi transaksi yang berkaitan dengan barang dagangan, belum mencatat akun merchandise inventory. Yang ketiga, kartu persediaan atau stock card hanya berisi persediaan awal, pembelian persediaan akhir. Yang keempat, pada akhir periode dilakukan stok opname atau penghitungan fisik barang untuk mengetahui nilai persediaan akhir barang dagangan. Yang kelima, nilai HPP atau harga pokok penjualan baru diketahui setelah nilai persediaan akhir diketahui. Dan yang keenam, pada akhir periode dibuatkan jurnal penyesuaian untuk mencatat persediaan akhir. Sedangkan metode perpetual yang ke-1 lebih cocok diterapkan untuk barang dengan jenis yang sedikit, harga satuannya relatif mahal, dan frekuensi transaksi jarang terjadi. Yang kedua, setiap terjadi mutasi barang dagangan atau terjadi transaksi yang berkaitan dengan barang dagangan, langsung mencatat akun merchandise inventory. Dan yang ketiga, kartu persediaan atau stock card berisi semua transaksi yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan barang dagangan. Dan yang keempat, kegiatan stok opname untuk mencocokkan jumlah fisik barang dengan catatan yang ada. Yang kelima, nilai HPP langsung terlihat pada stok card. Dan yang terakhir, jurnal penyesuaian hanya diperlukan apabila terdapat perbedaan antara perhitungan fisik dengan jumlah yang ada di stok card. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.